Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Taufiq Hidayat. NIM 1930 70 20 80, jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai 3 hal. Yang pertama, sosiologi politik dan ruang lingkupnya, dan yang selanjutnya perilaku politik, dan selanjutnya lagi menganalisis UTS yang berjudul pelaksanaan pilkada di masa pandemi dinilai bertentangan dengan aturan. Langsung saja, yang pertama, sosiologi politik merupakan ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari tentang kekuasaan, kepemerintahan, lembaga negara, otoritas, dan hal lainnya yang ada dalam kehidupan masyarakat, yang mempengaruhi pola hidup yang ada dalam masyarakat. Adapun pengertian sosiologi politik menurut Ras dan Aven yang menjelaskan definisi sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang mengajarkan tentang hubungan masyarakat dan politik, hingga pada akhirnya mempengaruhi kehidupan yang ada dalam tatanan sosial. Adapun ruang lingkup sosiologi politik dibagi menjadi 2. Yang pertama, sosiologi politik sebagai studi tentang negara. Kajian sosiologi politik ini lebih spesifik dalam negara, khususnya dalam tanggapan masyarakat yang ada di dalam, serta kebijakannya yang mesti diambil untuk menginginkan dan mensejahterakan masyarakat. Yang kedua, sosiologi politik sebagai studi tentang kekuasaan. Kajian ini mempengaruhi dan menganggap kekuasaan merebut kekuasaan dengan cara-cara yang baik. Yang selanjutnya, yaitu perilaku politik. Perilaku politik adalah perilaku yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang insan politik. Seorang individu ataupun kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna mengikuti perilaku politik. Adapun yang dimaksud dengan perilaku politik adalah, contoh yang pertama, melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat ataupun pemimpin. Yang kedua, mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti partai politik ataupun parpol. Selanjutnya, yaitu menganalisis UTS saya kemarin yang berjudul pelaksanaan pilkada di masa pandemi dinilai bertentangan dengan aturan. Menurut Eni Sumarni, anggota DPD RI, pelaksanaan pilkada sangatlah bertentangan dengan teori-teori. Pertama, seharusnya tidak ada pilkada kalau ada bencana. Dan hal tersebut menurutnya sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, keputusan pemerintah dan DPR untuk melaksanakan pilkada pada masa pandemi COVID-19 ini tidak didasari tentang kajian. Yang selanjutnya adalah menganalisis tentang UTS saya kemarin yang berjudul pelaksanaan pilkada di masa pandemi yang dinilai bertentangan dengan aturan. Menurut Eni Sumarni, anggota DPD RI, yang mengatakan pelaksanaan pilkada di masa pandemi sangatlah bertentangan dengan teori-teori. Yang pertama, seharusnya tidak ada pilkada kalau ada bencana, dan hal tersebut menurutnya sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu,
keputusan pemerintah dan DPR untuk melaksanakan pilkada pada Desember tahun 2020 tidaklah berdasari kajian ilmiah. Pasalnya, selain data COVID sudah menunjukkan adanya tren meningkatnya ataupun saat ini data menunjukkan adanya tren meningkatnya kasus COVID-19 yang dalam perharinya kini mencapai 4.000 kasus dalam sehari. Saat ini data menunjukkan adanya tren meningkatnya kasus COVID-19 yang dalam perharinya kini mencapai 4.000 kasus dalam sehari. Menurut saya, pemerintah harus mengedepankan kesehatan, keamanan, dan ketenangan di saat kita memilih wakil rakyat ataupun pemimpin. Mungkin itu saja presentasi saya pada kali ini. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.